Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan mungkin Pak Wahyudin sedang ini ya apa namanya ada gangguan mungkin ya, ada gangguan kesehatannya katanya lagi ini. Jadi kita awali saja pertemuan hari ini dengan presentasi dari kelompok berapa nih? Kelompok berapa, Bu? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4 ya. Ya, kelompok 4 tentang setelah kita mempelajari periode kurikulum yang kita punya, mungkin ini periode terakhir ya untuk kurikulum yang sudah ada ya, atau apa namanya ya minimal ini adalah prototipe kurikulum yang ada yang mungkin belum dilaksanakan secara menyeluruh makanya, atau mungkin akan dilaksanakan di waktu yang akan datang mungkin. Oleh sebab itu mungkin silahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil temuannya. Silakan waktu dan tempat untuk Bu Rani sama Pak Eri. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Pak Eri mungkin yang mau ini. Silakan Pak Eri. Baik Bu, sebentar. Apakah sudah terlihat? Mohon maaf. Ya, Sudah, udah, Pak. udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya dan Bu Rani akan coba mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang inovasi kurikulum. Nah, sebelumnya mungkin inovasi kurikulum ini kalau ternyata waktu kami baca dari berbagai sumber ini lebih asik kalau didiskusikan paling awal. Karena materi ini ternyata banyaknya itu mengulang tentang kurikulum yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Gitu. Jadi mungkin akan ada sebagian yang mengulang dengan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Oke. Terlihat ya? Ya, Pak, silakan. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Artinya pendidikan itu merupakan sebuah tindakan nyata untuk meningkatkan sebuah kemampuan. Nah, jadi pendidikan itu akan terus berkembang sesuai perkembangan zaman dan sesuai tingkah laku manusia di setiap era. Pendidikan dengan semakin berkembangnya teknologi itu menjadi hal yang sangat berbeda pendidikan di dahulu dan sekarang. Namun terkadang penggunaan teknologi itu malah menjadi tidak menambah kemampuan, malah sebaliknya karena ketidakpahaman kita menggunakan teknologi sehingga terjadinya kegagalan. Mungkin bukan kegagalan, lebih tepatnya itu ketika kita tidak mampu menggunakan teknologi dengan benar, nah, pendidikan itu bukan menjadi lebih baik, malah jadi lebih buruk gitu. Sehingga penggunaan teknologi informasi itu menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Nah, penggunaan teknologi informasi itu harus ada dalam kurikulum. Kurikulum itu kita tahu bahwa kurikulum itu adalah semua rangkaian kebijakan atau semua rangkaian dari awal sampai akhir siswa itu belajar. Jadi dari mulai tujuan sampai dari mulai awal sampai target siswa itu seperti apa. Nah, jadi kurikulum itu harus berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Jadi memerlukan banyak
inovasi untuk menghasilkan keberhasilan atau lulusan-lulusan terbaik. Seperti itu. Nah, selanjutnya bahasan kita di malam ini adalah yang pertama itu pengertian inovasi kurikulum. Selanjutnya itu beberapa kajian yang sudah kita diskusikan. Yang pertama inovasi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Selanjutnya inovasi kurikulum berbasis masyarakat, inovasi kurikulum berbasis keterpaduan, dan inovasi kurikulum berbasis di negara lain atau sedikit merefleksi pendidikan di negara lain. Nah, inovasi secara etimologi atau secara bahasa itu berasal dari kata Latin yang innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Menurut KBBI, inovasi diartikan pemasukan suatu pengen hal-hal yang baru. Terus menurut wujud dan bentuknya, inovasi adalah suatu yang baru, dapat berupa ide, gagasan, atau tindakan. Menurut maknanya, inovasi itu sesuatu yang benar-benar baru atau tidak benar-benar. Nah, ini yang membedakan kurikulum di kita dan di negara lain itu. Kalau di kita mungkin biasanya itu dilihat benar-benar innovation gitu, jadi benar-benar baru. Tapi di negara lain itu kebanyakan melanjutkan kurikulum yang sudah ada. Jadi kurikulum itu terasa simultan gitu, terus-terusan seperti itu. Kalau di kita tuh kadang satu periode ganti kurikulum, satu periode ganti kurikulum. Memang kurikulum di kita itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan stakeholder atau kebijakan pemangku kepentingan. Seperti itu. Jadi inovasi kurikulum dapat diartikan sebagai suatu ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Nah, sudah mulai jelas ya bahwa inovasi kurikulum itu merupakan ide baru dalam kurikulum yang sudah ada. Nah, jadi dalam bentuk organisasi atau inovasinya, kurikulum yang pernah terjadi di Indonesia atau perubahan yang ada itu di tahun 1968 yang berlangsung juga sampai sekarang, itu sampai adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terus dari sisi psikologi, timbul masalah berkenaan dengan pendekatan belajar mengajar yang baru. Maka muncul berbagai inovasi seperti keterampilan, proses CBSA, dan belajar tuntas. Terus dari sisi penyampaian pengajaran, inovasi berupa sistem modul paket untuk pendidikan luar sekolah dan metode SAS. Nah, dari sisi psikologis, timbul masalah berkenaan dengan tuntutan masyarakat modern yang semakin tinggi dan kompleks, sehingga muncul inovasi berupa masuknya maka pembelajaran keterampilan adalah gagasan muatan lokal. Seharusnya itu ya. Jadi seharusnya inovasinya itu adalah adanya muatan lokal. Nah, yang pertama yang sebenarnya ini udah dibahas ya. Ini KBK. Jadi ada banyak teori tentang kurikulum berbasis kompetensi itu menurut Saylor pada tahun 1981. Desain berdasarkan kompetensi khusus ditandai dengan pembelajaran yang spesifik berurutan dan dapat dibuktikan dari tugas, kegiatan, atau keterampilan yang merupakan tindakan yang harus dipelajari dan dilakukan oleh siswa. Terus pada tahun 2003, F. Kranov mengatakan bahwa pengajaran berbasis kompetensi adalah keseluruhan tentang pembelajaran aktif atau active learning, di mana guru membantu siswa untuk belajar bagaimana belajar daripada hanya mempelajari isi. Selanjutnya itu pada tahun 2020, Christine Gilbert mengatakan bahwa strategi nasional di tingkat dasar dan menengah mempromosikan kompetensi pembelajaran untuk setiap anak. Jadi menurut Christine Gilbert itu kurikulum berbasis kompetensi masih sangat relevan ya. Tapi memang harus mencakup kesenangan, keterlibatan anak dalam pembelajaran. Jadi memang ada tantangannya gitu. Ini ciri-ciri KBK ya, yang sebenarnya udah tahu juga. Yang pertama itu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman,
Terus sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar yang lain yang memenuhi unsur edukasi. Penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang terakhir, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Nah, ini udah pernah dibahas juga oleh kelompok sebelumnya, itu kurikulum 2004 ya, atau 2006 kalau nggak salah, 2006. Mangga selanjutnya Bu Rani. Ya, terima kasih Pak Eri atas kesempatannya untuk menyampaikan hasil diskusi kita. Bapak Ibu, izin saya menyampaikan hasil diskusi kami berdua di kelompok 4 tentang inovasi kurikulum. Bahasan selanjutnya adalah tentang inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Ini merupakan kurikulum yang objek kajiannya yaitu berupa kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Jadi inovasi kurikulum berbasis masyarakat ini lebih kepada bagaimana sosial budaya masyarakat tersebut berpengaruh kepada kurikulum di sebuah sekolah atau kebijakan dinas setempat. Jadi kadang ada beberapa daerah yang memiliki kurikulum yang berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya. Contoh sederhananya adalah muatan lokal, gitu ya. Itu salah satu contoh sederhananya. Atau ada beberapa kurikulum yang berdasarkan kearifan lokal. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh dari kurikulum berbasis masyarakat. Jadi ada kekhususan atau kearifan lokal di setiap daerah. Mungkin kurikulum di Jawa Barat dengan yang di Riau mungkin berbeda gitu ya, muatan lokalnya. Karena setiap daerah biasanya mengajarkan bahasa daerahnya sendiri. Di Jawa Barat aja mungkin antara di Bandung dengan di Cirebon tentu muatan lokalnya berbeda. Ya, mungkin seperti itu. Contoh sederhananya. Next, Pak Eri punten. Nah, ini beberapa karakteristik kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, pembelajaran berorientasi pada masyarakat, di mana masyarakat itu kegiatan belajarnya bersumber pada buku teks. Yang kedua, disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan paksaan atau kebebasan. Metode yang ketiga, metode mengajar terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan kebutuhan sosial atau kelompok. Yang ketiga, bentuk hubungan kerjasama sekolah dan masyarakat adalah mempelajari sumber-sumber masyarakat, menggunakan sumber-sumber tersebut, dan memperbaiki masyarakat tersebut. Yang terakhir, bentuk hubungan atau kerjasama sekolah dan masyarakat adalah mempelajari sumber-sumber masyarakat, maksudnya sumber-sumber masyarakat sini adalah kebutuhan masyarakat ya. Itu untuk digunakan sumber-sumber tersebut dan memperbaiki sosial masyarakat tersebut. Karakteristik masyarakat kurikulum berbasis masyarakat ini selain tadi ada muatan lokal atau kearifan lokal, juga kita bisa melihat contoh sederhananya itu adalah kurikulum yang ada di pesantren. Nah, itu kan berdasarkan kebutuhan masyarakat di mana kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum keagamaan, itu contohnya. Jadi secara garis besarnya itu lebih kepada sosial budaya masyarakat setempat, dan landasan filosofis dan landasan sosiologisnya juga itu sangat berpengaruh terhadap kurikulum berbasis masyarakat. Contohnya tadi yang landasan sosiologisnya lebih kepada yang muatan lokal tadi, di mana sosial budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap kurikulum yang digunakan. Atau landasan filosofisnya, di mana agama, karena di ilmu pendidikan itu agama itu masuknya ke filsafat kalau nggak salah, kalau saya nggak salah gitu ya Pak. Jadi kalau saya salah mohon dibetulkan. Kalau nggak salah agama itu masuknya ke filsafat. Jadi landasan filsafat itu masuk
ada bagian dari kurikulum berbasis masyarakat itu. Jadi ada unsur agama yang mempengaruhi kurikulum yang berbasis masyarakat ini. Tentu kita tahu kurikulum yang digunakan di sekolah negeri kadang sangat berbeda dengan kurikulum yang misalkan di boarding school gitu. Meskipun namanya sama SMP gitu atau SMA, tapi berbeda. Contohnya kalau menurut saya ini masuknya ke kurikulum berbasis masyarakat ya. Kalau saya salah mohon diluruskan. Jadi contohnya kurikulum SMA Darut Tauhid gitu. Dengan SMA negeri meskipun namanya sama SMA tetapi secara isinya struktur kurikulum itu ada sedikit berbeda. Nah, itu karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan ada landasan filosofis yang masuk ke dalam kurikulum sekolah tersebut seperti itu. Next, Pak. Bentar. Nah, ini beberapa kelebihan kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Yang kedua, kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan finansial, profesional, maupun manajerial. Yang ketiga, disusun oleh guru-guru sendiri, dengan demikian sangat memudahkan dalam melaksanakannya. Yang keempat, ada motivasi sekolah khusus, kepala sekolah dan guru kelas untuk mengembangkan diri, mencari, dan menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, akan terjadi semacam kompetisi dalam pengembangan kurikulum. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa kurikulum yang disusun di instansi tersebut atau sekolah tersebut itu sangat mudah dilaksanakan oleh guru maupun pemangku kebijakan di sekolah tersebut karena disusun oleh mereka sendiri. Jadi kurikulum nasional yang dimodifikasi atau diberikan sedikit inovasi sehingga sedikit berbeda dengan kurikulum yang ada di sekolah lain gitu, seperti itu. Jadi intinya kurikulum berbasis masyarakat ini bisa memodifikasi kurikulum nasional yang ditetapkan oleh masyarakat. Dan mungkin itu dibolehkan ya untuk sekolah itu mengadakan kurikulum atau mengembangkan kurikulumnya sendiri di samping kurikulum nasionalnya, seperti itu. Bentar Pak Eri, next aja. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga, inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Ini adalah kurikulum yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun secara klasikal itu aktif, mengembalikan, menemukan konsep dan prinsip-prinsip secara holistik, secara bermakna dan otentik. Next, Pak. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan, yaitu demokrasi Pancasila. Yang kedua, berdasarkan psikologi belajar, Gestalt dan field teori. Yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologis, sosial kultural. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan minat dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Yang kelima, itu ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang terakhir, sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Contoh kecilnya itu seperti di kurikulum pendidikan anak usia dini atau di sekolah dasar tingkat bawah, kelas 1 sampai kelas 3 itu menggunakan pembelajaran atau kurikulum keterpaduan, di mana satu tema itu membahas beberapa mata pelajaran, atau kalau di TK itu satu tema membahas beberapa aspek perkembangan siswa yang harus dicapai. Ya, kalau di SD itu ada yang namanya tematik. Nah, itu contoh dari keterpaduan, berbasis keterpaduan itu. Nah, ini keunggulan dari kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama,
segala sesuatu yang dipelajari dalam unit itu saling berkaitan. Tadi contoh tematik tadi yang di pendidikan anak usia dini sama yang di SD kelas bawah gitu. Yang kedua, kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. Yang ketiga, memungkinkan hubungan yang erat kaitannya antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, sesuai dengan paham demokratis. Yang terakhir, mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematakan peserta didik. Seperti itu. Ini kelebihan dari kurikulum berbasis keterpaduan. Next, Pak. Lanjut. Ini beberapa model kurikulum berbasis keterpaduan. Ada model connected, model weighted, sama model integrate. Kalau tematik itu salah satu contohnya kalau ada jejaring tema kalau nggak salah. Itu di PAUD sama di sekolah dasar itu seperti itu tematik bentuknya. Jadi semacam jaring laba-laba lah. Itu satu kajian, satu tema dihubungkan dengan materi pelajaran IPA, matematika, IPS. Misalkan materi tentang apa ya? Tentang tarian daerah itu masuknya ke PKN-nya masuk, ke bahasa Indonesia-nya masuk, dan ke mapel yang lain masuk. Cuman mungkin disesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing. Cuman temanya tentang budaya gitu, tentang tarian daerah contohnya seperti itu. Ya, next Pak. Ini ini sedikit tambahan saja Pak. Kemarin Pak Wahyudin minta penjelasan tentang kurikulum yang bukan terbaru ya, mungkin yang prototype itu. Ini kalau di ini itu apa ya namanya? Kurikulum yang tidak semua sekolah menerapkan. Ini karena prototipe tersebut, jadi sedikit dibahas oleh kami untuk melihat perbandingan dengan kurikulum sebelumnya. Mungkin akan dilaksanakan tahun depan atau tidak, kami juga belum tahu. Karena kebetulan saya ngajarnya di SMK, jadi saya hanya akan menerangkan saja SMK PK-nya. Untuk sekolah yang sekolah penggeraknya, yang di SMA itu saya kurang paham. Jadi di sini saya hanya akan menerangkan tentang SMK Pusat Keunggulan ini, yang bagian dari katanya kurikulum prototipe yang akan dilaksanakan tahun depan. Ini adalah kurikulum yang berisi mata pelajaran berdasarkan disiplin ilmu atau subject matter, maupun berdasarkan kumpulan tema dan atau kompetensi dari berbagai disiplin ilmu yang diintegrasikan atau integrate kurikulum. Struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini terdapat dalam naskah Kemendikbudristek /M/2021 tentang program SMK Pusat Keunggulan. Saya hanya akan menyerahkan sedikit perbandingan saja struktur kurikulumnya dengan yang sebelumnya. Peri, punten next. Nah, ini ada dua tabel. Yang sebelah kiri itu struktur kurikulum SMK PK, yang sebelah kanan itu struktur kurikulum yang 2013 yang 2013 yang direvisi. Karena kebetulan saya ngajarnya di multimedia, saya akan menjelaskan yang ini yang 2013-nya yang multimedia. Peri, punten yang ininya di Zoom aja. Nah, yang itu. Di sini yang sedikit berbeda itu untuk kelompok mata pelajarannya. Kalau di kurikulum sebelumnya itu ada beberapa jenis kelompok mata pelajaran ya. Ada mapel umum, C1, C2, dan C3. Itu yang di kurikulum sebelumnya. Sementara di kurikulum PK itu yang ada cuman kelompok kejuruan saja. Kejuruan saja itu masuknya kelompok kejuruan, tetapi di dalamnya
ada matematika, bahasa Inggris, informatika, dan proyek IPAS. Jadi nggak ada lagi fisika, kimia. Yang ada itu adalah IPAS. Itu proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial disatukan. Jadi tidak ada lagi mata pelajaran fisika dan kimia. Kalau di sebelumnya masih ada fisika, kimia. Dan di sini SIMDIG berubah menjadi informatika. Seperti itu. Dan itu adanya di kelas 10. Kemudian untuk mapel kejuruan itu hanya 1 mapel saja. Untuk yang di SMKPK itu alokasinya 6 jam. Kalau di sebelumnya, di kurikulum sebelumnya itu, kalau misalkan TKI atau di sini multimedia itu kan 5 mapel. Ada Siskom, ada Komjardas, ada Pemdas, ada DDG, desain grafis. Itu ada alokasinya 13 jam dengan sekitar 4 mata pelajaran. Sementara di SMKPK ini cuman ada satu mapal. Kebetulan saya ngajarnya di multimedia itu ada namanya, karena multimedia tidak ada di SMKPK itu, di sekolah kami itu multimedia itu berubah menjadi broadcast dan perfilman. Jadi agak sedikit melenceng karena di SMKPK itu tidak ada multimedianya, tidak ada, dilebur ke DKV sama ke broadcast. Jadi kami di sekolah kami jadi broadcast sama perfilman, dan saya mengajar namanya itu kelas 10 itu dasar-dasar broadcast. Kalau di broadcast, kalau di RPL itu berubah menjadi namanya pengembangan perangkat lunak dan game, dan namanya juga berubah menjadi dasar-dasar PPLG gitu, dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game, seperti itu. Dan di sini untuk PKK-nya alokasinya sedikit berkurang dari kurikulum sebelumnya yang produk kreatif kewirausahaan. Kalau sebelumnya kan itu hampir 10 jam, 6 jam ya. Kalau yang sekarang itu hanya sekitar 5 jam. Itu di kelas 11. Kemudian, nah ini ada yang sedikit agak menarik karena ini sesuatu yang baru di kelas 10. Itu ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu alokasi waktunya juga lumayan, sekitar 8 jam. Dan ya cukuplah, itu cukup banyak jamnya. Itu kemarin itu di sekolah kami karena banyak jam yang berkurang, jadi yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dipegang oleh guru-guru umum gitu. Karena ternyata di kurikulum baru ini jamnya banyak yang berkurang gitu, produktifnya maupun normatifnya. Jadi kemarin tuh yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dipegang oleh guru normat. Tapi di sini sebenarnya ada namanya budaya kerja, harusnya combine ya, harusnya. Kalau menurut saya, tapi ya nggak tahu juga. Karena namanya juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, gitu, seperti itu. Mungkin untuk yang kurikulum SMK Pusat Keunggulan segitu saja, Pak. Udah ya, next, Pak. Udah. Ya dari saya mungkin sekian. Mangga selanjutnya dari Pak Eri. Terima kasih Bu Rani atas penjelasannya. Nah, kita di sini akan melihat ya perubahan atau lebih enaknya kita bilang inovasi yang pernah ada di Indonesia sampai sekarang. Itu dari mulai merdeka 1945 atau 1947 sampai 2013. Itu yang terakhir. Sekarang ada lagi yang barusan Bu Rani sampaikan, itu tentang kurikulum prototype. Itu dari di tahun 1947 itu ada rencana pembelajaran rincian dalam, rencana pelajaran terurai. Ini juga sebenarnya kami juga dapat data ini dari penelitian orang lain, jadi kami belum sempat mengkaji per poinnya. Tapi yang jelas itu terjadi hampir
hampir 11 kali perubahan ya dari 78 tahun kita merdeka itu sudah 11 kali perubahan kurikulum di Indonesia, meskipun ada yang secara keseluruhan atau hanya revisi saja. Seperti itu. Jadi emang cukup sering ya kita berganti-ganti kurikulum. Gitu. Nah, ini sedikit diskusi saja yang mudah-mudahan pandangan kita di negara lain itu, di 2 negara yang sering disebut-sebut dunia pendidikannya itu, ada Malaysia, itu negara tetangga kita yang secara pendidikan itu lebih baik dari kita ya secara data dan sebagainya. Terus ada negara Finlandia, yang kita tahu bahwa Finlandia itu adalah negara yang tingkat pendidikannya itu terbaik sedunia saat ini. Jadi kita bisa berkaca beberapa fakta di kedua negara ini. Yang pertama di Finlandia, itu wajib belajar itu dimulai 9 tahun. Kalau di kita kan 12 tahun ya, kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya. Terus guru sangat dihormati, kebijakan pendidikan berdasar hasil penelitian, memberi PR yang sedikit, memberi waktu bermain yang cukup. Nah, di sini kita bisa melihat banyaknya perbedaan di negara Finlandia dan di negara Indonesia. Memang di kita itu agak kesusahan kalau misalnya berbicara tentang kebijakan. Karena ya kita tahu bahwa di Indonesia beberapa pemimpin itu kebanyakan mempekerjakan atau timnya atau stakeholdernya itu memang bukan dari ranahnya atau bukan dari bidangnya gitu. Jadi memang kebijakan itu bukan didasarkan dari hasil penelitian biasanya, tapi mungkin kebijakan itu ada karena adanya kepentingan kalau di kita. Nah, selanjutnya itu ini ada beberapa poin juga. Itu di Finlandia itu semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama. Terus belajar dengan bermain, pembelajaran inklusif, guru yang otonom. Jadi guru tuh punya kebijakan di kelasnya masing-masing gitu. Jadi lebih karena gurunya itu sangat dihormati. Terus jarang ada PR, memang ini agak susah ya kalau di kita jarang ada PR. Terus teknologi yang mendukung. Nah, di kita kalau berbicara teknologi memang karena melihat struktur geografis juga di Indonesia itu agak susah ya untuk memenuhi teknologi pembelajaran. Karena memang kita itu luas, tapi kita masih sangat muda gitu negaranya. Jadi memang teknologi itu belum merata. Pembelajaran sepanjang hayat, jadi memang orang-orang di Finlandia itu sangat senang belajar. Kalau tidak salah rata-rata penduduk di sana itu sekolahnya itu sampai magister. Terus minimal dari standar pengujian standar, terus pembelajaran nasional personal. Nah, di Finlandia itu tidak ada rankingan di sekolah. Jadi sekolah itu semuanya sama gitu. Hak dan kewajiban setiap sekolah itu sama. Jadi memang tidak ada ujian nasional dan sebagainya. Gitu. Lanjut ke negara tetangga kita. Nah, ini sebenarnya kalau di Malaysia itu secara keseluruhan sama ya. Ada tingkat dasar, tingkat menengah, sampai kalau di kita mungkin SMA, SMK, kalau di sana namanya itu pra university. Itu Malaysia menawarkan berbagai jenis kualifikasi yang diakui secara internasional. Nah, karena memang kita tahu bahwa Malaysia itu sangat rajin melakukan studi banding dengan negara-negara Eropa atau negara-negara Amerika atau dengan negara Amerika gitu. Terus bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa pengantar utama. Nah, ini juga yang membedakan di kita. Berinteraksi dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, ini juga karena memang bahasa yang digunakan adalah bahasa internasional. Kurikulum yang mengikuti standar industri. Biaya kuliah yang sangat yang sangat terjangkau. Terus yang terakhir itu kualitas pendidikan yang dijamin oleh legislasi. Nah, seperti itu. Untuk perbandingan atau mungkin bisa menjadi inovasi kita di Indonesia, ya, kurikulum di Indonesia. Sekian saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, mangga kalau ada yang mau didiskusikan.
Oke, baik ke kelompok 4. Terima kasih, menarik ini ya, menarik. Tapi sebelum yang lain, saya dulu sebentar. Eh, ya, kurikulum itu betul menurut saya itu perlu berubah kan ya. Mungkin dengan namanya yang tadi namanya berbeda-beda, ada yang kemasyarakatan, ada yang terpadu, ada yang keterpaduan gitu ya, ada yang lain-lain. Itu kalau menurut saya di Indonesia emang apa namanya, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi lihat tadi gambar yang panjang itu yang 11 kali perubahan itu, ada yang perubahannya hanya ganti nama, revisi gitu ya, revisi. Mungkin di Indonesia nggak tahu tuh revisi 2013 itu tahun berapa, tapi nggak dimasukkan tuh. Jadi 2013 kemudian tidak ada. Sementara yang 1994 kan ada 1994, yang 96-nya itu 94 itu kurikulumnya namanya kurikulum 94 juga yang direvisi katanya gitu kan. Jadi tidak selalu sesuatu yang baru, tapi memang perubahan kondisi masyarakat mungkin ya, masyarakat, orang-orang pinternya ya, pemerintahnya, mungkin perubahan dunia juga gitu. Jadi kita selalu kalau di perguruan tinggi ya, itu pertanyaannya itulah kebaruannya apa. Ini sudah go internasional enggak kurikulumnya gitu. Jadi selalu pandangan kita atau rujukan kita itu memang kayak Malaysia gitu sebenarnya ya. Kayak Malaysia. Mungkin tidak dibanding secara datang ke sana mau ngapain, tapi dari studi literatur kita juga melakukan itu sebenarnya. Jadi pertanyaannya apa nih apa namanya continuities-nya atau apa nih apa adopsi teknologinya apa nih future-nya. Jadi sehingga kayak ini mungkin kayak 2004 ke 2006 itu menurut saya agak sedikit anomali ya. Karena kemarin kan standarnya kurikulum itu ya 5 tahun lah. 5 tahun baru dievaluasi. Kalau kurang tambahkan, kalau salah ganti kan itu. Tapi baru 2 tahun tiba-tiba ganti lagi. Nah itu yang sesuatu yang tadi saya pikir tidak melihat prospek ke depan atau tidak mengadopsi atau tidak hal yang lain sehingga 2006 sudah ganti lagi. Baru 2 tahun sudah ganti. Jadi standarnya itu 5 tahunan standarnya. Nah, ini saya yang ingin sorotnya sebenarnya inovasi gitu. Inovasi itu betul ya. Jadi menurut saya inovasi itu kalau menurut apa namanya taksonomi Bloom ya, itu kan ke arah create ya, ke arah create-nya gitu, ke arah create atau membuat sesuatu, berkreasi. Menciptakan sesuatu, baik itu datangnya dari yang tidak ada menjadi ada ya, invention, atau tadi discover gitu. Jadi sudah ada ditemukan lagi gitu ya, discovery. Nah, menurut saya inovasi itu tadi itu adalah buah daripada berpikir kritis. Kita tidak mungkin ada 2013 kalau tidak memikirkan 2006 ya, 2006 ya. Kita tidak mungkin ada PK mungkin ya, atau proyek apa namanya? Satu lagi program keunggulan, satu lagi apa? Sekolah penggerak. Sekolah bergerak ya. Tidak ada mungkin pikiran itu kalau tidak menganalisis, mengkritisi kurikulum sebelumnya. Jadi invention itu atau inovasi itu datang karena berpikir kritis. Itu kalau menurut saya. Jadi betul inovasi kurikulum itu adalah pasti hasil daripada analisis, evaluasi gitu ya. Analisis, evaluasi daripada kurikulum sebelumnya, kemudian melihat peluang atau melihat kondisi yang akan yang ada sekarang di sekolah, masyarakat dan seterusnya. Dengan demikian muncullah inovasi kurikulum. Apakah itu namanya sama atau namanya berbeda? Mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu masalah sih kalau menurut saya. Tapi pada dasarnya perubahan itu kayaknya agak berat deh ngomongnya tiba-tiba secara radikal.
ini kurikulum A, buang semuanya kurikulum A itu diganti kurikulum B. Walaupun misalnya sekarang saya contoh nih, contoh kurikulum 2006 itu kan kesatuan ya, satuan pendidikan. Kemudian isinya sebenarnya kompetensi juga gitu dalamnya. Kurikulum 2013 sebenarnya kompetensi juga gitu. Cuman kalau dulu itu berorientasi hasil gitu kan, sekarang caranya dong yang baik. Kita langsung ke saintifik kan, langsung ke saintifik, pengujian otentik gitu. Kalau dulu pengujiannya by outcome atau output, mana hasilnya, oke, mungkin tidak terlalu peduli prosesnya. Nah sekarang ditambahkan tidak hanya output, tapi proses juga dilihat, proses juga ya dipantau lah. Jadi dengan demikian hasilnya adalah tetap ke kompeten, siswa itu harus punya kompeten, gitu kan. Kemudian sekarang proses juga dilihat. Akibatnya kalau menurut saya kalau definisi kata ya, ada yang namanya efektif, efisien. Jadi kalau menurut saya kata-kata efektif itu adalah berhubungan dengan mungkin sesuatu yang baik, mengerjakan sesuatu yang baik itu efektif. Efisien ini berhubungan ini ya, berhubungan yang lain, atau selain dengan keuangan, atau efisien itu adalah katanya mengerjakan sesuatu dengan baik. Nah, jadi kalau pendidikan ini adalah efektif, berarti pendidikan yang baik. Kemudian efisien, pendidikan dengan baik. Nah, dengan demikian kalau pendidikan efektif efisien, berarti pembelajarannya adalah ya pencapaiannya baik, dilakukan dengan cara yang baik. Jadi itu lebih ke arah sana kalau menurut saya. Sedikit seperti itu tentang definisi daripada inovasi. Namanya berbeda-beda, tapi itu menurut saya tadi hasil daripada olah pikir ya, olah pikir kreatif dan ya, sehingga akan menghasilkan kritis dan kreatif. Setelah dikritisi, kemudian kita berkreasi, kemudian akan menghasilkan sesuatu. Baik. Sebagai pembuka itu dulu. Silakan dari Bapak dan Ibu, mungkin Pak Suratno ini sudah mulai angguk-angguk nih. Ada sesuatu ide mungkin yang dikeluarkan, silakan Pak Ratno. Saya lebih ke yang ini Pak, SMK APK-nya Pak. Kebetulan sekolah saya berencana di tahun ajaran baru itu memakai kurikulum SMK PK. Kalau sekarang sekolah saya bukan PK, cuman di tahun depan itu kan diperbolehkan Pak mengadopsi atau memakai SMK kurikulum prototype. Gitu. Jadi di sekolah memang lagi dibahas sih Pak, lagi dibahas dan sebagainya. Yang nanya saya sharing ke Bu Rani itu kan di kelompok kejuruan itu kan mapel kejuruannya cuma 1 Ibu ya, dan itu cuma 6 jam. Itu apa isinya apa aja Bu? Kalau kita lihat di multimedia kan banyak Bu ya, ada di 2D, 3D, kemudian yang lain itu dikemanain, atau maksudnya kita milihnya tuh berdasarkan apa tuh? Katanya kan yang esensinya aja tuh yang diambil gitu. Kalau misalnya di TKJ kan TKJ juga berubah, jadinya kan TJKT kalau nggak salah, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Berarti kan TJA tuh masuk ke kami gitu, masuk ke TKJ. Berarti kan mapel itu tambah banyak tuh. Nah, berarti milihnya gimana Bu ya? Masih milih yang esensialnya tuh waktu merumuskan itu kurikulum itu tuh Bu. Gitu Bu. Saya coba jawab ya Pak Ratno sesuai pengalaman saya. Untuk yang di broadcast itu dasar-dasar broadcast dan perfilman namanya. Jadi hanya dasar-dasarnya itu. Untuk semester ganjilnya itu lebih kepada kewirausahaan. Teori lah, itu lebih banyak teori. Sama di PPLG juga lebih ke entrepreneurship-nya gitu, lebih ke kewirausahaannya untuk semester satunya. Sampai di akhir semester 1 itu baru masuk ke praktek. Itu kalau di broadcast itu pengenalan alat. Apa aja yang digunakan di broadcast itu apa gitu.
Jadi lebih ke pengenalan alat dulu. Nah, baru di semester 2 ada praktek pengenalan fotografi, pengenalan pengambilan gambar. Jadi prakteknya itu masih dasar gitu. Seperti itu, Pak. Karena alokasinya cuma 6 jam dan kemarin juga tatap muka itu ya terbatas ya. Jadi ya asli dasarnya tuh dasar Pak gitu. Untuk yang di broadcast. Nah, kalau yang di PPLG saya lihat sama juga itu semester satunya itu lebih ke entrepreneurship-nya, ke soft skill-nya, banyak teorinya. Nah, di akhir semester 1 itu masuk ke algoritma. Nah, baru di semester 2-nya ke Pemdasnya gitu. Seperti itu. Untuk kelas 11 12-nya kami belum tahu Pak seperti apa. Struktur kurikulumnya nggak tahu seperti apa. Kemudian elemennya seperti apa, terus pembelajaran seperti apa belum ada info lebih lanjut lagi gitu. Baru sampai semester 10 semester 2 ini gitu, kelas 10 aja. Untuk kelas 11 12-nya belum ada informasi sama sekali. Bagaimana pembelajarannya, materinya Pak belum tahu Pak. Seperti itu. Oke Mungkin Bu, terima kasih Bu. sama-sama. Ya karena memang itu ya Bu ya, apa cuman baru di kelas 10 kan ya itunya juga. Kelas 10 Kelas aja. 11 dan 12-nya juga itu Masih itu belum tahu masih ya. ya kemarin di sini masih kurikulum yang 13. Belum tahu juga nanti ke depannya apakah mau dilanjut atau tidak juga nggak tahu. Berarti konten isi kejuruan sih tetap seperti Iya, yang dibagi-bagi ke mapel itu cuman namanya jadi satu iya, kejuruan gitu ya. Cuman iya, isinya tetap pemrograman dasar. Kalau di itu di multimedia berarti dasar-dasar multimedia gitu juga ya. iya. Dasar-dasar broadcast multimedianya sudah nggak ada Pak. Oh iya sih. Kalau untuk materi yang kayak Komjarda, Siskom, kemudian apalagi ya biner kayak gitu ya, Ya. itu adanya di informatika Pak. Oh. Karena kebetulan saya waktu di kelas SMKPK ini mapelnya informatika. Itu masuk ke situ, Komjarda, Siskom, kemudian desain grafisnya juga masuk ke situ. Jadi termasuk Siti itu juga masuk sekarang. Computational thinking itu masuk ke mapel informatika. Itu ada. Gitu. Jadi semua yang kemarin-kemarin ada di kelas 10 yang jurusan TKI, semua TKI itu masuk ke informatika. Jadi yang ada di jurusan itu cuma dasar-dasar jurusan. Untuk materi yang ya komputer secara umum itu masuk ke informatika. Kalau kemarin SIMDIK cuman itu aja gitu. Kalau sekarang informatika masuk ke situ. Masuk ke informatika. Semua mapel TKI itu masuk ke informatika. Gitu, seperti itu. Oke, Bu. Kalau informatika itu muatannya sama nggak, Bu? TKI sama mesin atau sama Ya sama, otomotif semua itu jurusan. sama ya? Semua jurusan Berarti informatika semua sama. nanti diajarkan apa pemrograman juga dan sebagainya gitu ya? Di informatika nggak ada pemrograman, Pak. Saya lihat tuh cuman ada kayak Siskom sedikit, tapi dasar Oh, Siskom iya. sedikit, desain grafis sedikit, kemudian Siti juga ada, kemudian apalagi ya, Komjardas ada, agak ini juga ngeluh juga anak-anak yang jurusan mesin, otomotif, cuma ya terlalu berat lah untuk mereka untuk belajar ada materi komputer Komjardasnya. Cuman tapi yang saya lihat tuh dasar Pak, dasar banget gitu. Kalau kemarin kan kita masuk mapel Komjardas, Siskom itu agak sedikit mendalam ya. Kalau yang di informatika itu hanya sekilas-sekilas saja, nggak nggak terlalu mendalam. Tapi ya itu keluhan kita itu jam kita berkurang gitu Pak. Seperti itu. Mungkin yang Ibu Bapak dari Parasma ada masukan? Nggak tahu Bu, cuman menurut saya kok kenapa ada pembelajaran berpancasila ya 6 jam 8 jam itu mungkin pandangannya karena kita belum berpancasila atau melupakan Pancasila gitu. Ini katanya dulu kan Pancasila itu adalah kristalisasi kehidupan bangsa dan negara Indonesia itu. Sudah dikristalisasikan dari berbagai elemen masyarakat menjadilah rumus landasan kita Pancasila. Kemudian dengan euforia mungkin ya, euforia kemerdekaan kita sudah bebas, demokrasi, bla bla bla.
akhirnya nilai-nilai luhur kita yang terkenal di dunia, kita ramah lah, kita inilah, kita itulah, gitu ya. Mungkin sudah mulai kendor itu, sudah mulai apa namanya, ya tadi kendor, tidak terjaga. Oleh sebab itu, mungkin rohnya itu atau ibrohnya itu akan dikembalikanlah kita itu adalah manusia Indonesia gitu loh. Berinteraksi dengan luar oke, tapi tetap kita manusia Indonesia yang landasannya adalah Pancasila. Nah mungkin itu sih kalau dari segi itu kenapa muncul di sana jadi harus Pancasilais. Harus Pancasila karena mungkin kita melihatnya para yang di atas itu melihatnya ada agak sedikit nih mengkhawatirkan perkembangan kita atau perkembangan pelajar ini lebih ke arah kognitifnya gitu, tidak banyak yang ini apa namanya kayak tadi ya afektif yang kemarin kita bahas itu afektifnya itu agak kurang ya disiplinnya karakteristik siswanya itu tidak Pancasila gitu. Jadi ya kalau dulu mungkin diadakan penataran P4 sekarang hilang. Seminggu dulu tuh 36 jam itu penataran P4 walaupun gayanya gitu-gitu. Nah, sekarang tidak gitu diimplementasikan di dalam bentuk yang ini. Kayaknya gitu kayaknya. Nah, soal masalah tadi masalah jam hilang mungkin itu uh, ada kebijakan aja saya kebijakan sekolah dari guru-guru kepala sekolah apa pertimbangannya atau gimana yang tadi mungkin kayak tematik juga boleh aja Pancasila itu dimasukkan ke dalam sesuatu mungkin juga saya mungkin gitu juga bisa sih. Jadi tidak ada pelajaran Pancasila hanya teoritis. Enggak, Pancasila itu bukan teoritis, Pancasila itu implementasi. Kristalisasi. Jadi diimplementasikan dimanapun ya kita harus Pancasila, berketuhanan, berkemanusiaan, menjunjung persatuan, musyawarah gitu. Minimal itulah. Jadi nanti datang kalau dengan adanya sana pasti keadilan datang. Menurut saya gitu. Jadi gitu itulah. Jadi yang PK itu ada Pancasila, yang sorotin itu saya sorotin Pancasila. Iya. Kemudian yang mengarah ke sana ya ke Finland ya memang katanya bagus sekali walaupun kok wajib belajar cuma 9 ya kita aja di 12 mereka udah 9 atau kebalik atau 19 ya Selandia Baru katanya 22 tahun atau wajib belajarnya atau mungkin nggak usah wajib belajar gitu. Suatu saat kita juga bisa ngomong gitu kenapa karena mereka sudah belajar semua nggak usah diwajibkan terus belajar gitu. Jadi dengan sukarela belajar itu sekarang kan karena kita tuh mahal atau mungkin dulu sekolah itu susah, jauh, dan mending bantu ibu di ladang misalnya, jadi nggak usah sekolah. Sehingga diwajibkan supaya tidak terbelakang. Nah di Finland kayaknya nggak begitu lagi, langsung punya asuransi pendidikan semua orang tua misalnya, jadi dari segala biaya, infrastruktur dan seterusnya tidak berhalangan atau tidak menjadi halangan sehingga wajib belajar 9 tahun pun mereka magister semua rata-rata. Itu karena sudah itu. Nah, dia dari sana kayaknya memang katanya kurikulum kita tuh itu terlalu banyak gitu. Terlalu banyak. Karena terlalu banyak, kan ini ceritanya gini. Ceritanya kalau S1 katanya lebar gitu ya. S3 tuh dalam gitu ya. Kalau kita jadi keilmuan lebar, jadi mata kuliahnya banyak sekali. Coba lihat S2 dan S3. S2 dan S3 itu sama loh. S2 S3 itu sama 36 sampai 42 SKS itu. Sementara S1 itu kan 146 SKS. Jadi ceritanya S1 itu melebar, S3, S2 itu mungkin mendalam. Nah, akibatnya kalau ingin melebar dan mendalam, usahanya harus 2 lipat kan. Usaha melebar dan usaha mendalam. Nah, di kita itu katanya mata pelajaran terlalu banyak. Jadi terlalu melebar. Jadi karena terlalu banyak mata pelajaran, ya akhirnya hanya paradigma sekilas riak belum ke dalamnya. Nah, kayaknya filosofinya seperti itu. Jangan terlalu banyak mata kuliah, tapi satu didalami kayak gitu. Mungkin gitu Bu dari ini untuk yang PK ya untuk yang PK. Tapi imbasnya karena kita orientasinya kepada sergur ya, wah harus 24 SKS, 24 jam mata pelajaran. Mata pelajaran yang nggak ada gimana ya? Jadinya ya imbasnya ke sana. Tapi itu perlu di ini ya, mungkin disikap sekolah sih itu sama dinas sih.
Tapi menurut saya jangan sampai jangan sampai karena kekurangan ngajar, kurang ajar ya gurunya kurang ajar, itu pindah ke sekolah lain gitu untuk menambah ngajar gitu. Itu saya pikir jangan gitu harusnya kebijakannya nantinya. Akibatnya itu tidak konsen kita. Orang kayak kemarin guru itu adalah new pedagogi itu nggak ini gitu. Nah, sebagai apa namanya sebagai partner itu untuk siswa agak berkurang. Gitu. Itu sih dari saya Bu. Terima kasih Pak. Sudah jelas, terima kasih. Mangga silakan yang lain. Mungkin mau nanggapin atau menganalisis atau apa gitu. Di kita itu memang iya ya, apa namanya, kita tidak bangga dengan Belanda gitu. Kalau Malaysia mungkin bangga dengan persemakmuran jadi Inggris, jadi bahasa Inggrisnya itu dijadikan bahasa sehari-hari. Padahal mereka dijajah Inggris bentar. Kita dijajah Belanda lama sekali, tapi bahasa Belanda nggak ada yang banyak tahu gitu. Karena kita nggak bangga dengan Belanda. Tapi alhamdulillah sih sebenarnya. Nggak bangga sebenarnya. Katanya Indonesia sebentar lagi mungkin bahasanya menjarah ke yang lain. Tapi memang pergaulan ya, bahasa Inggris itu bahasa pergaulan, sehingga itu akan membuka hati ya, membuka wawasan kita kemana-mana dengan bahasa internasional itu menjadi pergaulan keluas, kemanapun bisa. Jangan sampai bahasa menjadi penghambat kan gitu. Setuju. Dan kita agak berat untuk menyesuaikan Inggris sebagai bahasa, walaupun di kota besar, walaupun ada juga kelas internasional, memang harganya juga internasional. Harganya internasional. Waduh, kalau untuk secara keseluruhan bangsa Indonesia agak berat. Nah, monggo Bapak Ibu sambil ini silahkan inovasi ini inovasi ya, inovasi dari kurikulum. Ada yang lain silakan. Atau ada tambahan dari Ibu, mungkin dari Pak Eri mungkin. Pada diam semua, Bapak Ibu. Nah, ini yang telah merasakan semua inovasi yang sudah pasti kan ada pengalaman tuh antara kurikulum lama, kurikulum baru, kurikulum terbaru gitu ya. Apa sih inovasinya sebenarnya? Kalau kemarin kan kita dalamin satu kurikulum, kemudian kelebihan kekurangannya. Kemudian berikutnya satu lagi kurikulum kelebihan kekurangannya. Nah sekarang secara keseluruhan apa sebenarnya inovasi yang ada? Walaupun tadi sudah digambarkan sedikit ya oleh tim atau kelompok 4. Mungkin kalau dari segi pandangannya filosofi pendidikannya gimana itu gitu, misalnya. Nanti mungkin Pak Wahyudin kan ini apa namanya? Beliau doktornya itulah dokter kurikulum TIK. Nanti inovasi-inovasi dari beliau yang mungkin yang akan keluar juga ya sebagai pakar kurikulum bidang TIK. Walaupun TIK-nya untuk SMA, SMP mungkin belum menjadi hal yang keluar atau eksplisit, tetapi di SMK kayaknya itu TIK semua atau ICT semua. Silakan, mungkin ada komentar. Apa inovasinya sebenarnya? Dari satu, ya mungkin dari yang dibahas ya, jangan dari yang setelah kemerdekaan, yang kemarin aja lah. Dari KBK
KBK apa namanya, kompetensi satuan pendidikan 2013, mungkin 2013 revisi gitu. Baru kemudian yang tadi pusat keunggulan atau sekolah penggerak. Yang sekolah penggerak siapa yang sekolah penggerak kok belum ini? Ada yang sekolah penggerak nggak? Belum terlibat belum ya? Sekolahnya belum jadi sekolah penggerak ya? Atau temannya ada info-info tentang sekolah penggerak? Di kita itu pembimbing sekolah penggerak di prodi kita itu mungkin enggak ini ya. Oh belum ya. Doni mungkin Asep Doni sama Warjukni yang mungkin tahu ya. Itu Pak ini, Pak Eka. Pak Eka Pitra Jaya sama Pak Herbert. Beliau menanganin atau menjadi pendamping sekolah penggerak. Ya, mungkin satu ya, itu satu, dua mungkin katanya tiap tahun juga ada. Cuman 2, 3 atau mungkin 10 suatu saat semuanya sekolah penggerak kan hebat. Jadinya bergerak bersama. Nah, ini fenomena. Apakah bagus dengan sekarang ya, dengan tadi karakter kurikulum itu ya, bermasyarakat. Kalau dulu kan sekolahnya itu ada favorit atau tidak. Ternyata di Finland itu nggak ada gitu ya. Nggak ada tuh. Dengan demikian ada muncul sekarang semua sekolah adalah favorit. Atau dengan menghilangkan klaster. Jadi dulu, wah ini gimana sih? Kaget kan? Kenapa sih kok nggak ada yang ini? Kok sekarang harus sekolah ke dekat sekolah, tidak boleh ke jauh-jauh dalam zoning gitu ya, dalam zoning. Padahal kan saya pengen ke sekolah itu bagus banget. Lama-lama ya belum terasa sih sekarang belum terasa itu. Ternyata di Finland itu sudah begitu. Jadi bukan menghilangkan sekolah favorit sebenarnya. Tapi apa? Tapi menjadikan semua sekolah favorit. Semua sekolah favorit. Jadi semua sekolahnya baik. Sekolah baik. Itu kalau di sekolah. Jadi dengan zonasi saya pikir apakah kita melihat yang pembuat ini ya menghilangkan zonasi itu walau katanya datangnya dari supaya orang tidak saling bertabrakan. Kalau di Bandung ya, dari Cibiru ke Ledang, dari Cimahi ke jadi Pasuliwar itu ya. Wah, banyak sekali di jalan itu macet. Dan gitu dong. Sekarang ya udah orang Cibiru di Cibiru saja sekolahnya. Jadi lokalisasi jadi yang di Cicahem saja. Tidak katanya datangnya dari sana, tapi saya pikir enggak juga. Tadi ya filosofi mendalam secara edukasinya itu adalah semua sekolah favorit, semua sekolah baik. Akhirnya kemerataan gitu. Tidak ada sih sekolah di sana mah hebat, di sini enggak hebat, enggak ada gitu. Itu filosofi dari Finland mungkin sudah diadop nih sebagian sedikit demi sedikit kita. Dengan mengurangi tadi jumlah mata pelajaran mungkin dari 2006 ke 2013 gitu ya, dan seterusnya itu sudah mulai berkurang tuh mata pelajarannya. Sudah semakin kecil, semakin sedikit, semakin mengerucut, semakin mendalam akhirnya. Itu juga ke arah sana sih sebenarnya idenya. Jadi itu inovasinya bagus. Jadi sebenarnya kita terbuka gitu. Sebenarnya terbuka. Yang masyarakatnya yang tertutup. Penggagasnya itu mereka melihat ke sini, lihat ke sana, lihat ke sana. Kita belum terbuka pengetahuan kita pengetahuan kita selalu ya apa yang kita lihat, kita belum dalamin, kalau di Islam belum tabayun gitu ya, belum dilihat secara fakta dan realnya, karena mereka sudah menginginkan itu. Akibatnya apa? Wah, dibawalah ke opini subjektif. Wah, ini mah politik. Wah, ini mah rejim. Wah, ini mah ini gitu ya. Tapi kalau dari kemarin sampai sekarang sebenarnya rejimnya berganti. Sebenarnya kalau kita lihat tadi ya secara kurikulum itu tidak terlalu banyak. Bukan invention kalau menurut saya. Namanya iya ganti, tapi bukan invention. Ujung-ujungnya sama saja, tinggal nambah dikit ininya, ngurang itunya. Gitu.
memperbaiki sih kalau menurut saya. Oke, mana? Pada diam semua. Sampai ketawa pun nggak kedengaran karena di mute Saya, semua. Pak. Mungkin ada sedikit, Pak. Oke, monggo. Ya, pada dia menjelang nanti apa namanya? Sebetulnya nanti setelah saya bicara nanti Pak Asep Doni juga bicara juga kan. Oh iya, anak muda ya. Dan ngikut yang lain itu kan. Biar enak diskusinya. Jadi memang banyak penelitian kayaknya Pak, pernah saya baca itu. Kayak kita itu apa namanya? minim literasi gitu kan. Apa namanya? Sedikit membaca. Sehingga apa namanya banyak sedikit pengetahuan yang didapat. Bahkan terkadang sesuatu yang sangat jelas pun terpampang tulisannya masih aja ditanyakan gitu kan. Padahal udah jelas seharusnya dibaca dulu gitu kan. Nah, kebanyakan dan hal seperti itu sudah sering menjadi apa namanya belum dipelajari dulu, kemudian jadi opini di masyarakat. Ya, orang menanggapinya berbagai macam atau berbeda-berbeda gitu kan. Padahal seharusnya yaitu di cross check dulu, dibaca dulu, dipelajari dulu atau tabayun dulu gitu kan. Dan itu sepertinya peninggalan penjajah kayak itu Pak. Nah itu sudah mendarah daging sepertinya di masyarakat kita. Termasuk kurikulum PK yang terbaru yang menjadi prototipe pada saat sekarang ini. Saya lihat itu ada beberapa inovasi, salah satunya PKL ya atau magang ya. Karena sebenarnya saya juga apa namanya suatu kita menerapkan di Kurtilas itu PKL itu kan memang ini ya kalau di struktur kurikulum itu memang tidak ada alokasi waktu khususnya. Jadi kalau di Kurtilas itu kan kita lihat itu kan 6 semester itu ya saya bicara yang SMK Pak ya. 6 semester itu memang full pembelajaran semua gitu kan. Bahkan tidak ada alokasi waktu untuk PKL itu kan. Magang tidak ada di situ kan. Namun di apa namanya sekarang di PK sekarang ini di kurikulum yang prototipe ini itu ada 6 semester 6 itu full ini PKL itu kan. Bisa kita lihat tadi yang ditengokkan slide presentasi Bu Rani dan Pak Edi tadi itu kan. Nah, di sini berarti kan bukan suatu kebingungan lagi bagi ini apa namanya kurikulum di sekolah. Karena sebelum kalau di Kurtilas itu kita harus ini ya mengalokasikan waktu. Misalnya kayak di sekolah saya itu penerapan PKL itu di semester 5, ada yang di semester 4. Barangkali terakhir kami di semester 5. Ya. Karena di semester 6 tuh mungkin anak-anak sibuk UKK, sibuk USBN, sibuk ujian dulu ada ujian UNBK dulu kan. Nah, itu di semester 6. Kemudian akhirnya digunakanlah semester 4 dan semester 5 untuk PKL. Semester 4 itu diambil 3 bulan. Kemudian di semester 5 diambil 3 bulan. Akhirnya apa? Dampaknya adalah kurikulum itu meminta kepada guru agar apa? Coba pembelajaran itu dipadatkan di semester-semester yang lain itu kan. Ya kan? Misalnya contohnya misalnya di matematika di semester 4 itu ya atau bahasa Indonesia itu diajarkan 3 bulan di semester 4, kemudian sisanya juga diajarkan di semester 5. Bahkan itu dipadat-padatkan gitu kan. Ya, karena ketidakjelasan alokasi waktu pelaksanaan PKL itu di SMK. Ya. Nah, sedangkan di kurikulum PK sekarang ini jelas itu di semester 6 semua kan itu kan. Semester 6 semua berarti saya nggak tahu karena belum menerapkannya sepertinya ya mungkin di semester 6 itu selain full PKL juga nanti pelaksanaan UKK mungkin alokasi waktunya di situ juga kalau nggak salah ya UKK.
Kan pelaksanaan ujian-ujian yang lain kan sudah digantikan ujian ini apa namanya lupa saya, yang di kelas di tingkat 2 itu asesmen ya, AKM. AKM ya, asesmen kompetensi gitu ya. Nah jadi gitu. Nah kalau menurut saya Pak, pelaksanaan PKL di semester 6 saya rasa ini bagus waktunya. 6 bulan dilaksanakan dengan sistem blok, ya kan? Saya baca itu pelaksanaannya 6 bulan itu dengan sistem blok. Jadi kalau sistem blok itu yang saya tahu itu bisa dilaksanakan selama 6 bulan full, bisa dilaksanakan selama 3 bulan, bisa dilaksanakan per pekan juga kalau nggak salah saya itu kan. Tapi bagaimana teknisnya saya juga belum tahu. Jadi selama 6 bulan itu berarti siswa fokus melaksanakan ini PKL saja. Berarti kan dia di industri saja. Semua materi pembelajaran semua sudah selesai dari semester 1 sampai semester 5. Berarti kan selesai berarti kan. Berarti kan mereka hanya fokus saja PKL saja di semester 6 itu. Berarti mereka nggak mikirin pembelajaran lagi. Ini pengalaman juga di Kurtilas kemarin itu anak-anak juga melaksanakan apa namanya pembelajaran walaupun dalam bentuk jarak jauh ya. Sewaktu sistem Kurtilas kemarin itu kan, baik mereka mengirimkan pembelajaran mungkin mengerjakan soal apa namanya atau mengirim jawaban via WA atau menggunakan, kemarin kami menggunakan e-learning itu kan, anak-anak belajar menggunakan e-learning. Kemudian mereka juga sibuk juga di pekerjaan mereka di tempat industri, dan itu memang tidak efektif. Akhirnya apa? Ya akhirnya anak-anak ya asal-asal aja, gitu kan, karena dia terlalu sibuk apa namanya di dunia industri dengan pekerjaan dia. Ya bahkan apa namanya berbagai macam kasus yang ditemui gitu kan. Jadi memang sedangkan kita saja membagi waktu kita di antara bekerja dengan kuliah ini memang agak sulit gitu kan. Apalagi anak-anak yang mereka juga bekerja, kemudian juga harus mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka yang mungkin lumayan juga bagi mereka. Jadi ini beban tersendiri bagi siswa. Menurut saya seperti itu. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Terima kasih. Oke, mantap Pak. Saya nambah dikit tentang PPL atau PKL ya, atau mungkin namanya apa? Itu udah menurut saya itu sudah termasuk integrated atau apa namanya, integrated kurikulum atau tematik bahkan itu ya. Jadi dengan magang semua mata pelajaran baik itu teknik maupun apa namanya kalau itu ya produksi ataupun akhlak dan seterusnya itu ada di sana sebenarnya. Jadi real world lah ya, real world-nya pendidikan real world itu ada di sana sebenarnya. Learning to learn itu di sana sebenarnya kan. Jadi semua yang kita dapatkan kalau di sekolah itu dipotong-potong gitu ya. Bikin busi dulu atau beberapa itu kalau motor, kalau ini juga sama, multimedia juga hanya bagaimana membuat lingkaran dan seterusnya. Pas ke PPL itu semuanya ada. Dari yang kompleks, yang ringan sampai yang kompleks. Bahkan cara datangnya, disiplin ya, tidak bisa itu. Datang sembarangan, pulang juga sama, pakaian juga sama gitu ya. Bersikap menghadapi orang atasan juga sama. Nah, itu beda karena mungkin ya itulah, saya pikir PPL itu bagus sekali kalau menurut saya. Bahkan dengan MBKM sekarang dengan Pak Mas ya, masih kita kan sama ya. Kalau dulu kan dipisah ya, dikti sama menengah Mendikbud, sekarang kita gabung kan. Nah, digabung. Jadi dengan Mas Menteri yang sekarang tuh diwajibkan justru orang itu berada di luar gitu ya. Berada di luar. Bahkan harus 1 semester lebih gitu. Ya, untuk yang pendidikan tinggi ya, kita harus magang di suatu industri itu, bahkan tidak hanya mahasiswanya saja atau siswanya saja, tapi justru gurunya atau dosennya gitu harus magang juga di sana. Jadi supaya realnya seperti apa. Jadi Pak, kalau gap ya, kalau mungkin SMK itu berhubungan dengan gap gitu ya. SMK itu dengan gap. Nah,
gap antara apa yang diberikan di sekolah dengan apa yang dibutuhkan oleh industri itu kelihatan. Sehingga kurikulum yang diberikan, dibangun, atau pelajaran yang diberikan oleh sekolah itu tidak terlalu jauh apa yang dibutuhkan di industri. Mungkin gitu. Itu PPL ya, itu sangat bagus sekali. Jadi, nah sekarang PPL itu agak kurang diperhatikan. Mungkin diintensifkan monitoringnya ya, terutama monitoringnya dulu. Monitoringnya seperti apa ya? Monitoringnya. Jadi harus benar-benar di ini kan. Tadi bagus di blog ya. Saya juga menarik nih kalau menurut saya. Jadi kalau full 6 bulan ya biarkan 6 bulan di sana. Kerja 6 bulan di sana. Semua akan dapat. Atau mungkin 3 bulan di tempat yang berbeda supaya lebih variasi tergantung penekanan dari itunya dari sekolah. Tapi saya mensorotin PPL kayaknya seperti itu. Kayaknya filosofinya kenapa sekarang malah digembar-gemborkan. Orang harus banyak ada di luar dengan membawa apa yang kita punya dari dalam. Sehingga nanti akan berasimilasi apa yang kita dapat di dalam, mungkin secara teoritis dan seterusnya, dengan apa yang akan didapat di lapangan secara praktis gitu. Itu berasimilasi itu membentuk suatu karakter. Buat saya seperti itu. Yang kedua, saya lihat juga nanti di apa namanya? Itu sudah dilakukan di Malaysia sejak lama. Ya. Pada saat kita belum MBKM, mereka sudah melakukan sejak lama. Sebenarnya. Makanya ternyata oleh kelompok 4 Malaysia itu menjadi contoh gitu. Penerapan kurikulum yang hebat. Finlandia juga ternyata menerapkan itu ya, akhlak ya. Menghormati guru ya. Kalau sekarang kan ya SD mungkin sampai menghormat ya. SD masih menghormatin, SMP sudah bisa mengumpat gitu ya. SMA nanti kalau nilainya segini saya tunggu di tikungan itu ya. Kan ada gitu ya sekarang itu. Kan ada gitunya sekarang itu. Nah, maka muncullah Pancasila. Oh, ini maksud kitanya harus berpancasila gitu. Kembali kembali ke fitrah Indonesia gitu. Mungkin gitu sih, Pak. Jadi betul, saya setuju tuh hormati guru gitu. Hormati guru. Karena tidak hanya dari sana, mungkin mungkin setiap agama juga gitu ya, hormati guru. Gitu. Jadi bahkan katanya, saya dengar katanya itu menghormati guru itu letaknya di nomor 1 gitu. Baru hormati orang tua. Kalau yang sudah nikah, hormati mertua. Kalau yang istri ditambahin hormatin suami. Ya gitu. Jadi kedudukannya itu. Tapi nggak tahu apakah guru agama gitu ya, apakah guru kita sebagai posisinya, tapi kita sebagai tadi ya, guru itu ya harus menjadi cermin aspirasi. Tadi inspirasi daripada siswanya, dengan demikian ya itu tadi guru itu menjadi teladan bagi anak kita. Makanya kita harus dihormatin. Kenapa kita dihormatin? Karena gitu, karena kita teladan gitu. Teladan bagi mereka. Oke. Ada lagi mungkin tadi Pak Doni atau Pak Sopran atau ibunya, sekarang ibunya tuh bagian ibunya. Oh iya, mangga. Siapa? Silakan. Mau ibu-ibu dulu, Pak? Enggak ada. Siapa duluan aja. Ya baik, Pak. Kan sama rata, katanya pengen sama ratain gitu ya. Baik, Kak. Bapak Ibu, Pak Rasi mungkin sekalian sambil sharing mungkin ya, Pak. Kalau saya kan di SMP, seperti istilah SMKPK gitu, sebenarnya kalau dari saya pribadi wawasan yang baru gitu, baru pertama mendengar. Kemudian kalau di sekolah saya rencananya itu di tahun depan itu akan menggunakan kurikulum merdeka gitu. Jadi dalam dekat-dekat ini sering sekali kami mengikuti pelatihan terakhir itu dari Prof. Dim Wahyudin, kalau tidak salah dari UPI juga, banyak sharing-sharing. Kemudian saya coba melihat-lihat yang di SMP atau secara keseluruhan, sharing Bapak Ibu, kalau di SKL-nya ini mungkin terkait profil pelajar Pancasila, dari 8 SKL, 6-nya itu adalah profil pelajar Pancasila, dan sisanya 2-nya lagi adalah literasi dan numerasi. Terus di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, tujuannya katanya
memberikan kesempatan pada siswa untuk secara lebih mendalam mengkaji isu-isu yang terkini untuk memberikan kontribusi pada masyarakat, katanya kurang lebih seperti itu gitu ya. Kemudian kalau dilihat lagi materi-materinya, ini menjadi pertanyaan, kalau di matematika itu namanya masih tetap sama matematika. Kemudian kalau di informatika atau TIK ini berubah. Yang saya tahu kan TIK gitu ya. Nah, sekarang ini namanya pelajarannya informatika. Mungkin dari segi nama ini, apakah punya filosofi yang berbeda secara nanti materinya, atau hanya sekedar ganti nama selamatan gitu ya, atau bagaimana gitu ya, mungkin Bapak Ibu mungkin lebih mendalam perbedaan dari informatika dan TIK ini, apa sih bedanya jauh atau ya hanya ganti nama saja? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kan ada fase-fasenya Bapak Ibu ya. Di SD itu ABC, di SMP itu D, di SMA, SMK itu E dan F gitu. Kalau saya kurang tahu penerapannya, mungkin di yang SMKPK apakah fase tersebut sudah mulai diterapkan, Bapak Ibu mungkin bisa sharing penerapannya bagaimana, implementasinya bagaimana tentang fase-fase itu gitu. Itu kan salah satu inovasi di kurikulum yang baru begitu ya. Nah, mungkin begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, mangga, silahkan yang ada yang menjawab. Tapi yang saya jawab itu mungkin sedikit Pak, ini informatika sama TIK. Kayaknya secara keilmuan pohon ilmu itu informatika, Pak. Itu gaya Eropa atau gaya Amerika saya lupa. Tapi padanannya informatika itu bukan dengan TIK, tapi dengan ilmu komputer. Jadi ujung-ujungnya itu ilmu komputer, sebelah baratnya lagi informatika gitu. Nggak tahu Eropa sama Amerika tuh saya lupa. Ini nggak ada TIK. TIK itu lebih ke alatnya, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi alat-alatnya ya apa peralatan telekomunikasi, ya apa peralatan informasi, ya pengolahannya. Tapi secara rumpun keilmuan itu adalah informatika atau ilmu komputer. Kayak mungkin yang jenjang-jenjangnya itu monggo yang sudah berpengalaman atau yang ada menerapkan atau yang ada yang lain, silakan. Ada yang itu? Saya kurang ini karena tidak terjun langsung ya, tidak terjun di sana, jadi mungkin kalau nggak ada yang jawab ya jadi PR. Kalau jadi jawab selesai tuntas, kalau nggak jawab ya PR lah, jadi PR untuk semua orang. 17 orang termasuk saya. Nggak ada yang berpengalaman itu terhadap itu pertanyaan Pak Alex? Ya karena mungkin baru ya, jadi karena mungkin baru ya. Tegurannya juga baru tahun pertama, tahun keduanya masih kayak itu apa namanya, Mama Loren katanya kan. Ding-ding 2012 itu gelap, nggak bisa memantau dulu ya, waktu sebelum 2012. Nah, ini juga angkatan kelas 11 dan 12 itu belum nampak atau belum keluar dari sananya instruksi dari atas, saya belum paham. Silakan, ada yang lain, ada yang menganalisis atau yang menambahkan, menanggapi. Ya udah nanti sebagai bahan kajian ya, pertanyaan bagus lah. Terima kasih Pak Alex, bahan kajian untuk kita semua. Sebelum minggu depan dimulai ya kita bongkar dulu itu. Untuk sementara saya kira waktu juga udah agak ini ya, agak kelewat. Mungkin Bu Rani atau Pak Heri silakan, ada kesimpulan yang didapat dari pertemuan ini, dari materi ini. Mangga Bu Rani. Ya, ini kesimpulan dari apa yang telah kami diskusikan, bahwa perubahan kurikulum didasari pada kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global. Pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perubahan secara terus-menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 4 telah mempresentasikan hasil inovasinya gitu ya. Saya pikir hari ini kita cukup dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu ya, sama kita izin.